Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan menanggapi beberapa hal yang diklaim oleh Natalia Iriani. Dan sebenarnya teman-teman, saya sudah tidak membahas lagi berkaitan dengan beliau ini, tetapi karena beberapa hari terakhir saya membaca beberapa komentar dan masih saja ada orang yang kemudian berkata bahwa Natalia Iriani ini benar karena ia sekarang sudah keluar daripada kekristenan dan ia mengerti tentang Alkitab. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya dari awal saya sudah mengatakan bahwa saya sangat-sangat tidak yakin bahwa Natalia Iriani ini yang mengaku adalah sekarang mualaf berasal dari agama Kristen. Mengapa saya katakan begitu? Sekarang mari kita buktikan beberapa hal, dan ini pernyataan Natalia Iriani sendiri. Sebenarnya untuk hal poligami, apakah di Injil pun melarang atau memperbolehkan adanya poligami? Jadi yang pertama, kita telusuri dulu Injil di bagian Perjanjian Lama. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat di 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Dan sekarang mari kita lihat di 2 Samuel 5 ayat yang ke-13 dan di 1 Tawarik 14 ayat 3. Jadi selain Injil itu memperbolehkan praktik poligami, Injil pun juga sudah mengatur bagaimana cara-cara untuk membagi warisan dalam keluarga yang berpoligami. Jadi kita bisa lihat di Ulangan 21 ayat yang ke-15 sampai 17. Nah teman-teman perhatikan ya, dalam bagian ini beliau ini berkali-kali menggunakan istilah Injil di dalam Perjanjian Lama. Bahkan tadi beliau juga mengatakan kitab Raja-Raja, kitab Samuel, bahkan kitab Tawarik, dan juga berbicara tentang kitab Ulangan. Dan di bagian awal tadi yang menggunakan istilah mari kita melihat Injil di dalam Perjanjian Lama. Nah teman-teman sekalian, jadi berdasarkan pernyataan Natalia Iriani sendirilah, sangat tidak mungkin bahwa beliau ini berasal dari Kristen. Ya kalau sekarang dia sudah menjadi mualaf ya silakan saja, tetapi karena yang mengaku berasal dari Kristen, tentu ia akan mengerti bahwa kitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi, tidak ada satu kitab pun yang disebut atau dikategorikan sebagai kitab Injil. Dan yang melakukan ini teman-teman bukan hanya beliau ini. Mari kita memperhatikan bapak yang satu ini juga sama nih. Kemungkinan mereka berdua ini seperguruan kali ya. Beliau ini juga mengatakan bahwa Injil dalam Perjanjian Lama. Kita lihat ya teman-teman. Yang saya baca itu Injil Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 dan 3. Nah sama kan teman-teman, Natalia Iriani mengklaim Injil di dalam Perjanjian Lama dengan beberapa kitab yang sudah disebutkan. Beliau ini pun juga berkata Injil di dalam Perjanjian Lama, bahkan dia juga menyebutkan kitabnya. Nah mengenai beberapa hal yang diklaim oleh beliau ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya, jadi teman-teman bisa memperhatikannya di situ. Nah teman-teman sekalian, berdasarkan pernyataan kedua orang inilah saya beranggapan bahwa tidak mungkin mereka ini berasal dari agama Kristen, walaupun sekarang mereka mengakui bahwa mereka sudah menjadi mualaf dan berasal dari agama Kristen. Sebab kalau mereka benar beragama Kristen sebelumnya, tentu mereka tahu akan hal ini karena ini masuk ke dalam kategori pengetahuan dasar tentang Alkitab. Dan apalagi bapak yang ini teman-teman, dia mengaku di video yang diupload, teman-teman bisa memperhatikan di screen, dia ini katanya mantan pendeta. Nah masa mantan pendeta tidak mengerti tentang Alkitab? Dan karena itu teman-teman, mari kita memperhatikan sama-sama di screen, khususnya kepada teman-teman yang bukan beragama Kristen atau non-Kristen. Perhatikan baik-baik bahwa Alkitab kami yang terdiri dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, itu masing-masing ada kategorinya sesuai dengan konten masing-masing kitab. Nah ini yang teman-teman perhatikan di screen adalah kitab Perjanjian Lama berdasarkan klasifikasi atau pembagiannya. Pertama, mengenai kitab Taurat, itu terdiri dari 5 kitab. Nah ini bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh beliau tadi, sebab kitab Injil itu masuk ke dalam Perjanjian Baru dan itu hanya terdiri dari 4 kitab: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi paham ya, yang mengaku mualaf
dan beragama Kristen sebelumnya. Jadi sekian teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik, dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.